maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Maju terus, maju terus, Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam Bincang Inovasi dari Satker untuk Negeri bersama saya Rita Elvianti. Hari ini sudah bergabung 3 orang Ketua Pengadilan Agama dari Satuan Kerja di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Yang pertama, Ketua Pengadilan Agama Makmur, Bapak Muhammad Yuzar, SAG MH. Yang kedua, Ibu Ermanita Alfia, SH MH, Ketua Pengadilan Agama Muko-Muko. Dan yang ketiga, Ketua Pengadilan Agama Kepahyang, Ibu Dr. Haja Devi Oktari, SH MHI. Assalamualaikum Bapak dan Ibu, apa kabar, sehat? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Senang sekali berjumpa dengan Bapak dengan Ibu. Sudah bergabung di podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu pada kesempatan kali ini. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai inovasi unggulan dari masing-masing satuan kerja. Sebagaimana kita ketahui bahwa satuan kerja di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu saat ini sedang berupaya untuk membangun wilayah birokrasi bersih melayani dan wilayah birokrasi bebas dari korupsi. Untuk itu Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu sangat mendukung dan berkomitmen untuk membantu dan mendukung satker-satker di wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam mensukseskan WBK dan WBBM tersebut. Dalam kesempatan kali ini kita akan mencoba untuk mengupas, kita akan mencoba untuk mengulik satu persatu inovasi produk unggulan dari masing-masing satker yang pada hari ini sudah hadir. Untuk kesempatan yang pertama kita beri kesempatan kepada Bapak Muhammad Yuzar, SAG MH. Silakan Bapak untuk menjelaskan inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Makmur. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama tentu ucapan terima kasih kami sampaikan kepada host dan juga terima kasih telah diundang dalam acara podcast yang diadakan oleh PTA Bengkulu dalam rangka untuk mensosialisasikan inovasi-inovasi yang unggulan di masing-masing PA di wilayah PTA Bengkulu. Dalam hal ini Pengadilan Agama Makmur memiliki banyak inovasi-inovasi unggulan. Salah satunya yang akan kami tampilkan pada kesempatan ini adalah namanya inovasi e-Siparma, singkatan dari Elektronik Sisa Panjar Pengadilan Agama Makmur. Inovasi ini berangkat dari latar belakang bahwa selama ini pengembalian sisa panjar dilaksanakan secara manual. Sudah barang tentu banyak kendala-kendala. Yang pertama dari aspek waktu, kemudian tidak efektif, tidak transparan, kurang akuntabel. Karena sisa panjar yang tersisa itu biasanya tidak terlalu banyak, ya. Kemudian para pihak kalau manual mereka harus datang ke pengadilan, ya. Kapan mereka mengambil itu juga tidak, dari segi waktu tidak jelas. Nah, oleh karena itu dengan disosialisasikannya pelaksanaan penyelesaian perkara secara elektronik sesuai dengan Perma nomor 1 2019 yang telah diubah dengan Perma nomor 7 tahun 2022, maka Pengadilan Agama Makmur mencanangkan inovasi itu, ya. Oleh karena Pengadilan Agama Makmur sudah mendapatkan WBK, wilayah bebas dari korupsi, inovasi ini merupakan salah satu strategi dalam rangka untuk mencapai itu. Banyak manfaat yang dirasakan baik masyarakat maupun pengadilan sendiri. Sehingga dengan ada inovasi ini, masyarakat tidak perlu datang ke pengadilan hanya untuk mengambil sisa panjar, ya, yang kadang mungkin 10.000, 50.000, bahkan kurang dari 100.000. Sementara posisi mereka jauh.
Nah, dengan inovasi ini mereka cukup nunggu di rumah, nanti akan dikembalikan sisa panjarnya sesuai dengan nomor rekening yang mereka serahkan ketika mendaftar. Ya. Kalau kita ada MOU dengan Bank Syariah Mandiri, Bank Syariah Indonesia, jadi otomatis mereka akan menerima sisa panjar biaya perkara tanpa ada potongan. Tapi kalau melalui bank lain ada potongan, kalau nggak salah sekitar 2.500. Nah, dengan demikian, dengan inovasi ini kami berharap bahwa ada efisiensi dan efektivitas, kemudian ada transparansi dan akuntabilitas, serta memberikan kepuasan kepada masyarakat. Saya kira itu salah satu inovasi unggulan yang dicanangkan oleh Pengadilan Agama Umum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Nizar. Selanjutnya kita beri kesempatan kepada Ibu Nita Hermanita Alfia SHMH untuk menjelaskan secara singkat ya Bu ya, produk inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Bengkulu. Silakan Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Terima kasih juga sebelumnya sudah diundang di podcast ini. Kalau Arga Makmur punya apa tadi Pak namanya Pak? Esi Parma. Esi Parma ya. Nah, kalau Muko-Muko punya yang namanya Balaimu. Nah, Balaimu ya. Sebenarnya inovasi ada beberapa yang ada di Pengadilan Agama Muko-Muko. Namun ini salah satunya. Ya, Balaimu ini singkatan dari barcode layanan informasi Pengadilan Agama Muko-Muko. Jadi ada beberapa barcode ya yang kita sediakan untuk mempermudah pelayanan kepada masyarakat. Nah, ini mungkin sejarahnya dulu nih, kenapa kok namanya Balaimu gitu ya. Ini kita juga mendekatkan dengan bahasa daerah Muko-Muko sendiri. Kalau di Muko-Muko, balai itu artinya pasar. Ya. Jadi yaitu kita mendengarkan dengan bahasa daerah setempat. Jadi nanti ada beberapa barcode yang kita tempelkan di desa-desa. Ya. Kenapa kok layanannya kok berupa barcode gitu ya? Karena Muko-Muko ini wilayahnya cukup panjang. Kemudian juga ada beberapa yang kita katakan agak masuk ke dalam, ya, yang aksesnya kalau hujan itu susah keluar. Nah, jadi dengan adanya barcode ini masyarakat tidak perlu datang ke kantor, tidak perlu datang ke Pengadilan Agama hanya untuk mengetahui informasi layanan. Ya, di antaranya itu ada barcode syarat pendaftaran perkara. Kemudian ada biaya panjar perkara, informasi layanan pos bakum, PTSP online, kemudian informasi ekot dan lain-lain. Jadi mereka cukup datang nanti ke kantor desa, di sana sudah kita tempel barcode-nya, mereka tinggal scan barcode dan mengetahui informasi tersebut. Jadi ketika datang ke Pengadilan Agama Muko-Muko sudah tahu nih apa yang harus dipersiapkan. Apa aja sih syaratnya gitu kan, tinggal datang. Nanti untuk layanan pembuatan gugatan ada, kita sediakan di PTSP melalui pos bakum, kemudian bisa memproses perkaranya secara singkat. Seperti itu kira-kira kalau dari Pengadilan Agama Muko-Muko. Demikian. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Haja Devi Oktari SHMH, Ketua Pengadilan Agama Kepahyang, yang akan menyampaikan inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Kepahyang. Pada Ibu, disilakan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama-tama izinkan kami mengucapkan terima kasih kepada Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu yang pada hari ini telah memberikan kesempatan kepada kami untuk mengisi acara podcast Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu dalam rangka mensosialisasikan program unggulan yang ada di Pengadilan Agama Kepahyang. Dan terima kasih juga pada Ibu host yang telah memberikan kesempatan kepada kami. Baik, pada pagi hari ini kami akan menyampaikan inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Kepahyang. Nah, inovasi ini diawali dengan adanya layanan sidang keliling di luar gedung yang ada di Pengadilan Agama Kepahyang. Nah, selama ini layanan itu hanya kami laksanakan untuk melayani masyarakat bersidang saja. Kami menghadirkan majelis hakim ke wilayah yang jauh dari Pengadilan Agama Kepahyang untuk mendapatkan layanan persidangan di tempat. Nah, kenapa tidak untuk memberikan layanan lain? Jadi kami memberikan akses layanan lain pada masyarakat pencari keadilan, bukan hanya bersidang, tapi masyarakat yang lain bisa mengakses layanan ini bukan hanya di persidangan, tapi untuk PTSP keliling.
Nah, disinilah kami cikal bakalnya kenapa adanya layanan ini. Nah, ini diberi nama Putra Bermani. Kenapa sih harus Putra Bermani? Tentunya ada cikal bakal juga kenapa harus Putra Bermani. Nah, Bermani ini diambil dari nama marga yang ada di suku Rejang. Ini asli suku Rejang yang ada di Kepayang, namanya Bermani. Nah, inilah yang mengawali kenapa Pengadilan Agama Kepayang itu mengambil nama Putra Bermani, yang artinya itu adalah pelayanan terpadu bersama terjun ke masyarakat melayani di lokasi. Inilah layanan yang kita berikan kepada masyarakat untuk mengakses layanan ke Pengadilan Agama Kepayang tanpa harus hadir ke Pengadilan Agama Kepayang. Jadi apa saja sih yang bisa diakses oleh masyarakat? Mereka bisa meminta informasi terkait layanan-layanan yang ada yang tersedia di Pengadilan Agama Kepayang. Kemudian juga masyarakat bisa mengakses membuat gugatan mandiri melalui PTSP keliling yang kami sediakan. Mereka tidak hanya itu, mereka juga bisa mendaftar perkara secara ikut. Nah, yang sama-sama kita ketahui, pada dasarnya masyarakat kita juga tidak begitu familiar dengan layanan-layanan secara elektronik. Jadi kami membawa itu juga ke masyarakat sehingga mereka bisa mendaftarkan perkaranya secara ikut di lokasi. Nah, apakah hanya sebatas itu? Tentu tidak. Ada layanan lain yang kami berikan kepada masyarakat. Mereka juga bisa mengakses produk kami, ya, produk Pengadilan Agama Kepayang. Diantaranya itu ada pengambilan akta cerai dan juga pengambilan salinan putusan di lokasi di mana kami membuat sidang keliling yang sekaligus di situ PTSP keliling. Gitu. Mungkin itu gambaran singkat dari inovasi unggulan dari Pengadilan Agama Kepayang. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi kita sudah mendengar satu persatu ketua Pengadilan Agama masing-masing memberikan penjelasan mengenai produk unggulan dari Satkerja. Untuk ketua Pengadilan Agama Mur terlebih dahulu dengan ini produk unggulan inovasinya e-Siparma, elektronik sisa panjar Pengadilan Agama Mur. Bapak menjelaskan bahwa sebelumnya ada MOU ya Pak ya dengan Bank Syariah Indonesia. Untuk penggunanya sendiri sampai sejauh ini Pak, ini sudah banyak atau gimana Pak? Sebagian besar mereka memiliki rekening Bank BSI, ada juga yang belum. Kalaupun belum, itu memang kami ada kerjasama membuat rekening dengan saldo nol. Jadi tapi kalau yang sudah ada nomor rekening, tentu kita gunakan nomor rekening yang sudah ada. Nah, konsekuensinya apa kalau menggunakan rekening BSI, karena kita sudah dikerjasama, nanti tidak ada potongan ketika pengembalian. Tapi kalau bank selain yang BSI, nanti ada dikenai biaya potongan 2.500. Jadi kapan Pak para pihaknya itu membuat nomor rekening? Apakah ketika mereka mendaftarkan perkara atau ketika perkara itu putus? Gimana Pak? Jadi rekening itu dibuat saat para pihak mendaftar perkara, ya kan? Karena dalam berperkara itu kan tidak ada perkara tanpa biaya, ya. Nah, kemudian biaya itu harus disetorkan melalui rekening. Nah, oleh karena itu memang para pihak harus memiliki rekening dahulu sebelum mereka mendaftar. Sebagian besar ada rekening, ada juga yang tidak memiliki rekening. Sehingga yang tidak mempunyai rekening, kita ada kerjasama dengan BSI, ya membuat rekening dengan saldo nihil, dengan saldo nol. Nah, itu. Tapi kalau yang sudah memiliki rekening, tentu kita tetap gunakan yang selain Bank BSI. Berarti Pak di loket PTSP Pengadilan Agama Mur sendiri itu ada khusus loket dari BSI-nya sendiri Pak? Ada petugas yang ditugaskan di sana? Nah, sampai sekarang loket itu sudah ada. Memang ketentuannya di dalam pengaturan PTSP itu kan salah satu yang harus ada itu kan loket bank dan loket pos. Nah, tetapi sejauh ini memang belum ada petugas khusus. Memang didelegasikan kepada SDM yang ada di Pengadilan Agama Mur. Tapi kalau loket pos untuk bank itu sudah ada. Tapi kalau petugas khusus dari BSI belum, sejauh ini belum. Karena itu
ada kesulitan mereka untuk mengadakan atau ya menempatkan personilnya ya. Jadi kita mempersiapkan SDM yang ada itu dengan prosedur sebagaimana di bank kan. Seperti itu. Mudah-mudahan nanti untuk kedepannya pihak PSI sendiri bersedia untuk menempatkan, karena bagaimanapun kan antara PA Arga Makmur dengan pihak PSI sendiri sudah ada MOU ya Pak ya di sana. Kemudian Pak, bagaimana para pihak itu mengetahui berapa jumlah atau nominal dari sisa panjar yang sudah dia bayarkan ketika perkaranya itu selesai? Oh ya, saya ini mau mengambil berapa lagi ya sisa saldo saya atau sisa panjar yang sudah saya bayarkan kemarin, itu gimana Pak? Oke, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Sebagai gambaran ya, sebenarnya para pihak itu ketika perkara putus, mereka sangat sudah senang ya. Kadang sisa panjar yang ada di pengadilan itu mereka nggak peduli kadang ya, berapapun sisanya. Jadi udah putus itu udah senang banget ya, semangat. Jadi sementara sisa uang ini pengadilan pun tidak bisa mengapa-apain ya, karena itu hak mereka. Oleh karena itu biasanya kalau manual itu dibuat buku bantu sisa panjar ya, panjar. Jadi itu uang tidak bisa diapa-apain, itu hanya uang para pihak. Nah, sampai kalau manual itu bisa kita kapan dia mengambil nggak tahu. Kalau sampai 6 bulan tidak diambil, kita kembalikan ke negara. Sementara kita dari pengadilan tidak bisa menggunakan uang itu. Nah, oleh karena itu dengan ada si Parma ini, ya mereka bisa mengetahui kalau itu putusannya per stek, biasanya diputus di skor, saat itulah mereka akan menerima perincian biaya. Nah, tetapi kalau misalnya putusannya itu dihadiri, karena dalam perkara elektronik para pihak itu hadir hanya saat pembuktian. Ketika putusan mereka dianggap hadir secara elektronik, jadi mereka tidak hadir di pengadilan. Nah, kalau manual mereka harus datang lagi mengambil ke pengadilan sisa uangnya yang mungkin sekedar kurang dari 100.000, sementara posisi mereka jauh. Nah, perlu diketahui bahwa jurisdiksi pengadilan Arga Makmur itu 2 kabupaten, ya, Kabupaten Bengkulu Utara Arga Makmur dan Kabupaten Bengkulu Tengah, termasuk kepulauan terluar di wilayah Bengkulu, yaitu Pulau Enggano. Nah, kan kasihan kalau mereka cuma sekedar mengambil uang yang mungkin tidak sebegitu minimalnya, harus datang ke pengadilan. Nah, oleh karena itu dengan ada si Parma ini sangat bermanfaat bagi mereka. Jadi mereka langsung setelah putus itu uang akan dikembalikan masuk ke rekening mereka langsung. Jadi dengan adanya aplikasi e-Parma ini sebenarnya memberi dampak yang positif ya Pak, sangat ya, memberikan dampak kepada positif masyarakat maupun untuk petugas kita di pengadilan agama sendiri mungkin tidak langsung berhadapan dengan para pihak. Ini tuh mungkin yang selalu kita gaung-gaungkan. Ya. Lagi kan pengadilan agama Makmur sudah menerima predikat BPK ya Pak ya. Betul. Gitu. Kemudian Pak tadi menjelaskan bahwa apabila lewat 6 bulan ini kan sisa panjarnya kembali ke negara. Nah, sebelum 6 bulan apakah dari pihak pengadilan itu sendiri memberitahu atau semacam memberi surat pemberitahuan kepada para pihak untuk segera mengambil sisa panjarnya? Ya, terima kasih. Ketentuan yang ada memang kita harus menyampaikan pemberitahuan kepada pihak bahwa ada sisa panjar yang kalau kita tunggu sampai 6 bulan tidak diambil-ambil, ya, risikonya kembalikan ke negara. Tapi dengan adanya inovasi si Parma ini, kendala itu sudah teratasi, ya, sudah teratasi. Jadi tidak ada lagi sisa panjar yang endap di pengadilan agama, karena langsung dimasukkan ke rekening masing-masing para pihak. Meskipun nilainya kecil kadang kan. Mungkin dari Ibu Ketua Pengadilan Agama Muko atau Ibu Ketua Pengadilan Agama Kepahyan akan memberikan pertanyaan kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Makmur, Bu. Dipersilakan. Ini kayaknya patut dicontoh ini. Iya. Inovasinya boleh ditiru nggak nih Pak Ketua? Iya. Ya, karena memang ini menyentuh langsung kepada pelayanan kepada masyarakat. Ya. Jadi kita berkaitan dengan uang ini, kita nggak bisa lagi bersentuhan langsung dengan para pihak. Kalau bisa dibuat inovasi yang
seperti si Parma ini. Itulah yang kendala selama ini dihadapi oleh tersangka DPA. Sisa panjar yang tidak seberapa mendok tidak bisa diapa-apain dan tidak diambil. Akhirnya kembali ke negara ya Akhirnya Pak kembali ya. ke negara. Ya, betul sekali. Dari Ibu Ketua PA Kepahyang ada yang mau mengajukan pertanyaan? Silakan. Ini hal yang sangat menarik ini. Pak, yang kita ketahui itu kalau di rekening itu biasanya kalau saldonya itu di bawah 50.000 itu kan nggak bisa diambil, begitu kan? Jadi dia ngendap itu. Ini gimana caranya pengadilan agama makmur ini bisa membuat terobosan? Jadi yang sebagaimana kita ketahui itu kan biaya panjar biaya perkara itu kan sangat sedikit sekali, di bawah 300 kan, di bawah 300. Karena ketika ada sisa dan sisanya itu tidak sampai 100.000, mungkin di bawah 50.000. Itu gimana sih caranya bisa ada bergabung dengan PSI bisa sampai 0, ya gitu kan? Jadi kalaupun sisanya itu hanya 20.000 ataupun 18.000, itu tetap bisa diambil oleh para pihaknya. Sementara yang kita ketahui kan kalau ATM saldo itu kan paling kecil nominalnya 50.000. Dulu sekali itu yang ada 20.000 ya. Sekarang kan minimal 50.000. Nah, andai kata memang pihak ini dia cuma isi saldonya itu cuma itu-itunya gitu kan. Jadi gimana sih kok bisa BSI memberi layanan yang luar biasa kepada pengadilan agama makmur? Jadi masyarakat pencari keadilan pun walaupun sedikit bisa mengambil dengan 0 rupiah tadi saldonya. Itu gimana tuh triknya Pak Ketua? Yang pertama tentu kita masukkan dalam MOU ya. Salah satu item MOU itu biasanya membuat rekening di bank itu baru harus ada syarat minimal nominal ya, nominal artinya berapa, 100.000 baru bisa bikin rekening. Nah ini bisa bikin rekening dengan 0 rupiah, gitu kan? Artinya kita selesai di situ untuk pendaftaran perkara, ya kan? Nah, kalau kemudian setelah itu mereka gunakan itu untuk rekening seterusnya atau mau diambil, itu kan hak mereka, sudah di luar wewenang kita, ya kan? Artinya kita memudahkan mereka dalam pengembalian sisa panjar. Sangat menarik ya Bapak dengan Ibu ya pembicaraan kita kali ini tentang aplikasi Parma dari Pengadilan Agama Makmur. Selanjutnya di Pengadilan Agama Muko ada aplikasi Balaimu, barcode layanan informasi Pengadilan Agama Muko. Dia tanpa harus datang ke kantor Pengadilan Agama Muko. Para pihak bisa menyekan barcode gitu ya Ibu ya di kantor desa. Nah, apakah sebelumnya ada MOU dengan kantor-kantor desa di wilayah hukum pengadilan agama Muko, Ibu? Secara spesifik MOU tidak ya. Iya. Cuman kita memang seperti Pengadilan Agama Kepahyang ada sidang keliling ya, atau kita kenal dengan sidang di luar gedung. Iya. Sembari kita melaksanakan sidang tersebut, ya kita juga menyampaikan di desa. Ini barangkali saya tambahkan sedikit ini. Selain sidang luar gedung, kita ada juga inovasi juga ini pelayanan konseling. Nah, jadi itu sambil jalan ada beberapa yang dilakukan. Salah satunya yaitu konseling, kemudian penempelan barcode, sekaligus kita sosialisasi di situ. Nah, biasanya kan kalau kantor desa kan selalu rame ya, masyarakat berurusan, pelayanan juga di sana. Nah, sembari itulah kita menyampaikan, kita mensosialisasikan bahwa kalau memang butuh pelayanan, ya butuh informasi, tidak harus datang ke kantor. Ini barcode beberapa kita tempel di kantor-kantor desa supaya masyarakat memudahkan dan meringankan biaya juga. Kalau harus ke kantor kan biayanya sudah berapa gitu kan, makan waktu 2 jam sampai 3 jam. Ini yang mengefektivitaskan waktu. Jadi seperti itu. Tetapi ketika para pihak itu sendiri datang untuk men-scan barcode, kemudian mereka misal Bu ya mau membuat surat gugatan, kemudian kan ada proses berikutnya, harus mendaftarkan perkara juga, kemudian dan lain-lain ya urusan yang berkaitan langsung datang ke pengadilan. Nah ini bagaimana Ibu? Kan tadi Ibu bilang tadi kalau ada sidang keliling, kalau nggak ada sidang keliling gimana Bu? Jurusita kita menyampaikan, mengantarkan gitu ya, menempelkan di setiap desa. Jadi ini peran jurusita ini. Jurusita datang ke kantor desa ya, kemudian menyampaikan juga ke kepala desanya bahwa ini loh untuk mempermudah masyarakat kita ada barcode yang bisa diakses seperti itu, tidak harus datang ke kantor. Kemudian kalau misalnya untuk pengambilan salah satu produk, misalnya pengambilan akta cerai, apakah nanti para pihak ini mau mengambil akta cerai nomor sekian tahun sekian. Nah kemudian apakah
via WhatsApp kepada pelayanan terpadu satu pintunya Pengadilan Agama Makmur untuk membuat janji, kemudian Jurusita nanti membawanya lagi ke kantor desa, atau gimana Bu sistemnya? Ini makanya saya bilang ada beberapa inovasi sebenarnya, bukan balaimu saja yang berkaitan dengan hal tersebut. Jadi ada layanan WhatsApp Gitu. yang langsung terkoneksi ke PTSP online. Oh iya, sangat menarik Jadi dan sangat membantu ya Ibu ya. ketika ada hal-hal yang dari scan barcode tidak dipahami, butuh ditanyakan, ya, petugas PTSP kita di kantor siap Siap untuk melayani untuk lagi ya, Ibu, yang ya. menjawab pertanyaan-pertanyaan masyarakat melalui WhatsApp. Jadi di samping inovasi yang ini ternyata ada inovasi pendukung lainnya betul. Selanjutnya kepada Ketua Pengadilan Agama Kepahyang Ibu Aja Devi Oktari untuk pelayanan aplikasi Putra Bermani ya Bu ya, pelayanan terpadu bersama terjun ke masyarakat melayani di lokasi. Ini khusus di adanya sidang keliling ya Ibu ya. Iya, Nah, benar. kalau dalam 1 tahun sendiri Pengadilan Agama Kepahyang udah berapa kali melakukan sidang keliling Ibu? Oh, itu sudah sekitar di atas 14 kali. 14 kali. Jadi hanya 14 kali kegiatan itu, inovasi ini para petugas di Pengadilan Agama Bengkulu, Pengadilan Kepahyang ini datang bersamaan dengan para hakim, PP-nya dan sebagainya. Kemudian misalnya ada para pihak ingin membuat gugatan langsung di sana ya Ibu ya. Iya benar. Jadi kami membuat layanan pemberitahuan kepada pihak yang memiliki gedung ketika akan bersidang di situ, kami beritahukan bahwa kami akan datang bersama-sama bukan hanya dengan hakim dan panitia sidang, tetapi juga membawa PTSP, berikut juga dengan perangkat elektronik yang mensupport untuk kegiatan itu. Jadi semua layanan bisa di situ ya. Mereka bisa minta informasi, layanan informasi, kemudian juga bisa langsung membuat gugatan secara mandiri di situ, dan juga bisa dibantu untuk layanan ikut untuk mendaftarkan perkaranya. Kemudian juga kalau pihak memang membutuhkan ketika perkaranya sudah selesai, mereka juga bisa meminta layanan dari produk kami berupa salinan putusan, baik kalau perkara sudah inkrah bisa mengambil akta cerainya. Kalau bukan atau di luar sidang keliling itu apakah bisa Bu? Misalnya kegiatan-kegiatan di pasar, kan di Kepahyang ini kan pusat kota, ya apakah bisa nanti ke pasar Kepahyang itu petugas PTSP Kepahyang itu datang membawa perangkatnya tuh gimana Bu, bisa nggak? Kalau itu tidak, karena memang skupnya itu ditempel bersamaan dengan sidang keliling. Oh iya, jadi dalam 1 tahun seperti Ibu bilang tadi hanya 14 kali kegiatan. Tergantung beberapa kegiatan yang disediakan untuk layanan sidang keliling. Iya, dan menurut Ibu ini sangat efektif ya Ibu ya di dalam rangka membantu masyarakat, memudahkan, apalagi kan kita tahu juga bahwa masyarakat ini tidak semuanya melek elektronik, Ibu bilang tadi seperti itu ya. Iya. Dari Bapak Ketua ada yang mau disampaikan kepada Ibu Ketua Pengadilan Agama Kepahyang? Ini kepada rekan saya dari Ketua Kominfo, sejauh ini dalam pelaksanaannya apa kendala yang dihadapi dalam implementasi inovasi itu, termasuk mungkin dari Kepahyang ya. Saya dulu ya. Kalau selama ini saya rasa kalau kendala boleh dikatakan minim sekali gitu ya, tidak ada barangkali ya. Karena memang hal-hal yang belum dimengerti, belum dipahami itu masyarakat bisa langsung bertanya ke kita ya, melalui layanan WhatsApp seperti itu. Dan WhatsApp itu Ibu 24 jam itu aktif? Aktif 24 jam sebenarnya. Dan ada petugas yang jadi adminnya. Iya, ada adminnya seperti itu. Jadi masyarakat silakan saja kalau mau bertanya gitu kan. Nanti akan dijawab oleh admin kita. Kalau dari Ibu Ketua PA Kepahyang ada kendalanya Bu? Baik, jadi kendala itu kan jadi sebelum kita membuat, kita harus lihat juga manajemen risiko. Iya. Bisa saja ketika itu apa sih terjadi, karena ini kan elektronik ya. Iya. Pertama kalau ketika layanan kita membawa orangnya, personnya ke lokasi gitu, tidak ada kendala. Mungkin lokasi kendala terkecil itu ketika di layanan provider internet, juga di luar jangkauan kita ya kalau hal yang seperti itu. Gitu. Jadi manajemen resikonya paling yang kami lihat itu resiko kecil lah itu. Ketika di layanan internet itu, ketika mereka ingin menggunakan, ketika mendaftarkan layanan ikon, mungkin hanya itu. Kalau yang lain itu semuanya insya Allah sudah bisa diatasi lah gitu. Kalau untuk peralatan kemudian juga
personnya yang bisa kita bawa ke lokasi. Iya. Kalau sampai sejauh ini sendiri Bu, kebermanfaatannya sendiri terhadap masyarakat, implementasi dari aplikasi ini sudah sangat bermanfaat menurut Ibu? Dari beberapa masyarakat yang datang minta dilayani dengan layanan-layanan kami, itu mereka memberikan pernyataan bahwa memang sangat membantu gitu. Iya. Karena ketika mereka harus datang ke pengadilan agama Kepayang itu memakan waktu. Kemudian ya sekurang-kurangnya mereka kalau PP, sekurang-kurangnya kalau mereka pakai kendaraan sendiri mungkin bisa sampai 2 jam. Nanti kalau yang radius jauh Iya, iya. Belum lagi ketika mereka harus pakai kendaraan umum, mereka harus menunggu jam-jam lewatnya Jam gitu kan, tertentu ya, Ibu, dia ya. tertentu gitu. Jadi kalau mereka pakai kendaraan sendiri mungkin sekitar begitu. Belum lagi mereka harus mengantri lagi menerima layanan itu. Tapi ketika mereka datang ke lokasi yang kami sediakan itu sudah sangat efektif sekali bagi mereka. Jadi waktunya terpotong, kemudian juga biaya juga hemat. Iya. Kalau dari Ibu Ketua PA Muko-Muko Bu, kebermanfaatannya gimana menurut Ibu? Lebih kurang sama ya. Sama ya. Tujuan kita mengadakan inovasi kan untuk pelayanan gitu ya, untuk mempermudah, untuk mempernyaman masyarakat mengakses informasi dan mendapatkan layanan dari kita dengan agama gitu ya. Sejauh ini sangat bermanfaat. Ya, survei kepuasan masyarakat kita tinggi gitu ya. Bisa dilihat dari angka itu barangkali. Bantu rating agama sendiri ya iya, Ibu ya. betul. Iya. Sedikit Bu, tadi saya lupa. Seandainya ini masyarakat ini tidak mempunyai HP yang bisa mengakses barcode itu, apakah ada upaya lain atau dibantu dari pihak desa mungkin Iya. seperti itu Bu? Biasanya dalam satu keluarga itu ada satu lah HP Android, biasanya seperti itu ya. Atau barangkali boleh dikatakan memang tidak ada ya bisa dibantu oleh perangkat desanya. Sekarang nggak Akses layanan. punya HP Iya, nggak Android. punya HP Android kayaknya. Dalam satu keluarga tuh minimal satu rasanya ada. Ya, sangat menarik sekali perbincangan kita pada pagi ini. Kita sudah kedatangan Ketua Pengadilan Agama Agamamu, Ketua Pengadilan Agama Muko-Muko, dan Ketua Pengadilan Agama Kepayang. Mudah-mudahan inovasi yang sudah dijelaskan, dipaparkan oleh masing-masing Ketua Pengadilan Agama ini tadi akan memberi dampak yang positif bagi pelayanan masyarakat. Sehubungan dengan upaya membangun WBK dan WBBM pada Pengadilan Agama sebagai Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu. Kalau di tengah masyarakat kemudian terjadi kebingungan atau terjadi semacam ketidakpahaman, boleh menghubungi ya Pak ya dengan Ibu ya. Ini masing-masing satker, di sana ada masing-masing WhatsApp, nomor WhatsApp yang bisa dihubungi tadi seperti dijelaskan. Ini aktif 24 jam dan ada admin yang memegang. Dan ini mudah-mudahan insya Allah bisa dilayani ya. Insya Allah kendalanya bisa dicarikan solusi, kendala tersebut bisa dicarikan pemecahan masalahnya. Terima kasih atas kehadiran Bapak dengan Ibu, senang sekali. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan membawa dampak yang positif bagi kita semua. Kalau ada salah kata, saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Maju